Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Yudi udah sembuh Yud? Alhamdulillah. Terima kasih kalian sudah hadir di sini, berkumpul di sini untuk melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia. Kita bersyukur juga ya, masih diberikan kesehatan, masih diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa belajar di sini ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Tahiyatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin buka masker ya. Ya. Semangat dong, udah siap belajar? Ya. Siap, harus semangat ya. Harus semangat. Ya, sekarang ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Ade Munawar, Adik. Angga Maulana. Adik. Alhamdulillah hadir semua ya. Ada yang masih ingat untuk ini materi yang minggu lalu? Materi yang minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang memahami teks editorial. Betul, memahami teks editor. Sekarang kita belajar KD 3.6. KD 3.6 itu menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari pembelajaran kita hari ini diharapkan nanti kalian dapat atau mampu menganalisis struktur teks editorial. Struktur editorial, Ibu mau tanya lagi nih, yang kemarin itu apa saja? Nah, tapi sebelum kita lanjut ke materi, nah di sini Ibu akan menayangkan sebuah video editorial. Perhatikan baik-baik ya, simak baik-baik videonya. Sampai di sini apa yang kalian dengar? Nah, itu adalah contoh dari teks editorial. Kalau tadi itu langsung dari pendapat dari media massa tertentu. Kalau untuk yang minggu kemarinnya kita telah membahas sedikit tentang struktur kebahasaan teks editorial, yaitu terdiri dari pengenalan isu, kemudian argumentasi atau argumen-argumen, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Nah, untuk lebih jelasnya tentang materi kebahasaan dan struktur teks editorial, Ibu akan bagikan materi aja dengan LKPD-nya. Tapi sebelum itu kita akan bagi kelompok terlebih dahulu. Nah, sekarang kalian sudah siap? Silahkan berdiri. Duduk berdasarkan kelompoknya. Di dalam LKPD ini ada sebuah teks yang berjudul "Tetap Patuh Jangan Lengah". Teks ini merupakan contoh teks editorial. Nanti sini kalian menganalisis kaidah kebahasaannya,
Kemudian menganalisis kaidah pembahasan itu dengan menggunakan unsur yang tadi, yaitu yang pertama ada kalimat retoris, kemudian tentukan konstruksinya, kata populernya atau kata istilah juga boleh. Kemudian tugas yang kedua, kalian menentukan membuat contoh teks editorial. Sudah belum? Ini udah waktunya udah lewat dari batas waktu 20 menit loh. Oke, baik. Kelompok mana dulu yang mau tampil terlebih dahulu? Kelompok 1. Kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Mau kelompok 1 dulu, silakan berurut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manta, 2 penerapan, 3 mematuhinya, 4 menarinya, dan 5 pelaksanaan. Ya wajib. Sekian persentase dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan dari hasil diskusi kami mengenai tetap patuh zaman tengah, struktur teks editorial, pengenalan isu ada di paragraf pertama, argumentasi atau penyampaian pendapat ada di paragraf 2 sampai 9, dan penegasan ulang ada di paragraf terakhir yaitu paragraf 10. Terima kasih. Baik. Cukup? Silakan, kelompok mana yang akan menanggapi hasil kerja dari kelompoknya Laila? Kesimpulannya untuk hasil diskusi tadi, untuk struktur teks editorialnya, yang pertama yang termasuk ke dalam pengenalan isu itu terdapat pada paragraf pertama, yaitu perang kita melawan COVID-19 belum jelas kapan akan berakhir. Nah, itu dimulai dari situ, paragraf pertama. Kemudian untuk penyampaian pendapat atau argumennya itu terdapat pada paragraf kedua, 3, 4, 5, dan sampai berapa? 9. Kemudian untuk penegasan ulangnya itu paragraf ke-10. Paragraf 10 itu yang mana? Yang berupa kesimpulan dalam konteks ini kita ingin mengingatkan pemerintah jangan pernah melonggarkan aturan pelanggaran mudik, sebab pada momen itulah puncak perpindahan orang dari satu daerah ke daerah lain terjadi. Nah, itu ya. Kemudian untuk kalimat retoris itu adalah kalimat yang tidak memerlukan jawaban atau dengan tujuan tidak menurunkan, yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Jadi yang mana? Contoh yang pertama, di sini ada kata yang pasti akhir perjalanan COVID-19 di setiap negara berbeda-beda. Kapan itu? Kapan itu? Nah, itu adalah siapa yang akan menjawab? Kan tidak jelas siapa yang akan menjawabnya. Itu salah satu contohnya. Nanti diharapkan kalian bisa atau mampu mencari lagi mana itu kalimat retoris yang terdapat pada paragraf-paragraf selanjutnya. Kemudian yang kedua, setelah paragraf retoris, penggunaan kalimat retoris dan kemudian penggunaan kata-kata populer. Contohnya di sini ada
perang itu sudah populer ya, atau pandemi sekarang sudah kata pandemi ini sudah populer sekali di telinga masyarakat ya. Kemudian apalagi penggunaan konjungsi. Konjungsi itu adalah kata penghubung atau kata sambung. Di sini yang mana? Kalau untuk kata sambung sini menurut Ibu banyak di sini. Contohnya apa tadi? Sehingga ya. Terus apa lagi? Ya, itu salah satunya. Kemudian penggunaan konjungsi kausalitas. Kausalitas itu ada oleh karena itu, oleh sebab itu. Nah, untuk hasil dari teks yang tadi kalian membuat, setiap kelompok nanti dikumpulkan hasil dari apa namanya itu, PJJ, pengalaman PJJ pada masa pandemi. Nanti LKPD-nya nanti semuanya dikumpulkan, berikut nama-nama kelompoknya juga. Nah, untuk penulisan teks editorial itu kalian yang pertama harus membaca terlebih dahulu 2 atau 3 teks editorial. Supaya apa? Jadi nanti setelah kalian membaca itu akan mampu mengumpulkan informasi-informasi atau mengetahui contoh yang jelas dan langkah-langkah yang jelas tentunya. Kemudian setelah kalian membedah tadi struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial, kesimpulan apa yang kalian dapatkan? Apa hasilnya? Jadi kesimpulannya Ibu tegaskan lagi ya, untuk menulis kaidah teks atau kaidah kebahasan teks editorial itu harus menggunakan kalimat tanya retoris. Itu jangan lupa, 1. Kemudian yang kedua menggunakan kata-kata populer. Lalu menggunakan kata ganti penunjuk, menggunakan konjungsi kausalitas. Ada juga kalau di dalam editorial itu menggunakan kata-kata istilah. Kalau kata istilah itu biasanya kata yang jarang sekali digunakan oleh masyarakat umum gitu ya. Kemudian untuk langkah-langkah menyusun teks editorial atau tajuk rencana, itu yang pertama mengambil topik atau masalah penting yang memiliki sudut pandang, berita terkini dan menarik perhatian pembaca. Dan yang kedua mengumpulkan informasi dan fakta meliputi laporan objektif dan melakukan riset. Menganalisis masalah yang telah diangkat, kemudian memberikan solusi yang realistis terhadap masalah di luar pengetahuan umum. Dan yang kelima, menulis kurang lebih 500 kata dengan menggunakan kata kerja dan tidak menggunakan kata ganti saya. Nah, itu langkah-langkah penulisan teks atau penyusunan teks editorial. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, nanti kalian di rumah itu kerjakan tugas yang ada di ini lembaran yang satunya selain LKPD. Di situ ada tes formatif ya. Contohnya nanti kalian kerjakan di situ, kerjakan di rumah. Minggu depan kita bahas di sekolah kita. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tiada ada, Ibu harap kalian setelah pembelajaran materi ini kita laksanakan, Ibu harap kalian mampu menganalisis struktur teks editorial dan kaidah kebahasaannya. Itu ya. Untuk materi minggu yang akan datang, kita akan membahas tentang menganalisis
buku fiksi dan non fiksi. Nah itu ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu cukupkan sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu tutup pembelajaran ini dengan alhamdulillah.